lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh man utawi sapa wonge iku ghada lamun budalan isuk sapa man ilal masjidi maring masjid la yuridu halih ora ngarepaken sapa man illa ayyata'allama angin ing yen to belajar sapa man khairon ing kebagusan au yu'allimahu utawa yen to mulang sapa man ing khairon kana moko ana iku lahu kaduwe man apa ka ajri hajjin padane ganjarane haji apa ka ajri hajjin padane ganjarane haji tamin kang sampurna. Rasulullah pernah bersabda, siapapun yang berangkat di waktu pagi menuju ke masjid, dia tidak punya tujuan apapun kecuali untuk belajar kebaikan. Tentunya kebaikan ini sifatnya adalah ilmu, atau tujuannya tak lain hanya belajar ilmu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang setara dengan melakukan ibadah haji secara sempurna. Kita bayangkan dalam melakukan sebuah ibadah haji itu membutuhkan banyak masyaqqah min jihatin nafsi wa min jihatil mal. Baik yang harus dipersiapkan secara matang adalah tubuh kita, diri kita, dan juga masalah harta. Itu kalau kita ngomong persiapan untuk berangkat melakukan ibadah haji. Ternyata masyaqqah yang begitu besar dalam ibadah haji itu pahala yang Allah siapkan itu memiliki kesetaraan dengan hanya memiliki niatan berangkat ke masjid untuk belajar atau mengajar ilmu. Ini menunjukkan ibadah yang berupa ta'lim wa ta'allum itu bukan ibadah yang biasa aja, tapi ibadah yang betul-betul memiliki darajah, memiliki rutbah yang betul-betul tinggi, sampai masalah ganjaran disetarakan kelaban haji secara sempurna. Berarti ini pasti hajinya mabrur. Kalau kita melakukan ibadah haji ke Baitul Haram, itu masih ada kemungkinan haji kita itu batal, ada kemungkinan sah. Ada kemungkinan haji kita itu mabrur, ada kemungkinan mardud. Tapi ketika kita hanya bermodalkan niat saja, ini modal niat, la yuridu illa ayyata'allama khairan,
itu sudah dipasti akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang setara dengan haji sempurna, tanpa perlu repot-repot untuk berangkat ke tanah suci. Nikah bisyarah bagi para santri sebetulnya. Santri nikah peluang kang kui mendapatkan pahala seperti orang yang naik haji itu sudah didapat selama berada di majelis ilmu ini. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh al-alimu utawi wong kang alim, wal muta'allimu lan wong kang belajar, iku kahadihi kaya ikilah driji, min hadihi saking ikilah driji kang weneh, min hadihi saking ikilah driji kang weneh, wa jamaah lan ngumpulaken sapa Nabi bainal musabbihati ing dalam antarane driji pinuduh, bainal musabbihati ing dalam antarane driji pinuduh, wallati lan driji taliha kang ngiring-ngiringi atau nyandingi opo allati ing al musabbihah, kang ngiring-ngiringi opo allati ing al musabbihah syarikane tur iku sekuton loro, iku sekuton loro fil ajri ing dalem ganjarane, wala khairah lan ora ana kebagusan iku maujud fi sairin nasi ing dalem sekirene menungso, ing dalem sekirene menungso ba'du ing dalem sakwise al alim wal muta'allim, ba'du ing dalem sakwise al alim wal muta'allim. Kemudian sabda beliau yang kedua, orang yang belajar ilmu dan orang alim. Orang alim dan orang yang belajar ilmu itu seperti ini dan ini, jaraknya seperti ini dari ini. Beliau memberikan satu isyarat menggunakan dua driji. Yang pertama adalah driji telunjuk, yang kedua adalah driji tengah. Di kedabun Nabi, orang alim dan orang belajar nikah pada kelaban dua nikah. Keduanya ini bersandingan dan menjadi syarikani. Artinya syarikani dua hal yang berserikat dalam hal apa? Dalam hal pahala. Sobung ceritana orang nikah belajar seoleh kenjaran korokun gurun berAllah nikah sobung. Ben sobung ceritana orang nikah belajar mengajar yang dapat pahalanya hanya santrinya saja, gurunya tidak. Jadi ketika ada sebuah kegiatan belajar mengajar, maka dipastikan kedua belah pihak mendapatkan pahala yang sama. Gurunah oleh kenjaran taklim, sementara santri nah dapat pahala ta'allum. Paham ya? Sepenting catatan keduanya itu memiliki niatan yang sama pokok, memiliki ketulusan hati yang sama. Wala khaira fi sa'irin nasi ba'du, tidak ada kebaikan sama sekali pada selain manusia-manusia, pada manusia yang lain selain daripada dua hal ini, al-alim wal muta'allim. Ini saya ada buku Gusti Nabi kan. Lagi pas terimanku lepas gue menyinggung, enggak, ini memang betul. Untuk golongan manusia setelah al-alim wal muta'allim itu la khaira, tidak ada kebaikan. Dah kok bisa demikian Pak? Berarti mun setak ngaji bon benireng alim, berarti di situ kan tak gena berarti. Nah, itu ada kemungkinan yang berpikir demikian. Perlu kau ningin kana sudah jenena Pak bisa seelakonin kuleban panjenengan etunya, baik yang bersifat ibadah atau duniawiyah, itu memerlukan ilmu kapi, memerlukan ilmu kapi. Sehingga kulah ben panjenengan ni tak bisa detireng saya, detireng bagus tanpa ilmu itu tidak bisa. Mencetak diri dengan
pribadi yang beradab, berakhlakul karimah, dan juga melakukan ibadah semuanya sesuai kelaban perintah Allah, itu tidak bisa terlaksana tanpa ilmu. Lah sehingga ini perkataan Nabi ini sangat jamek, mencakup. Jayan bila orang bagus ni kan pasti di ilmu. Sini lagi. Karena tak sedaya orang yang secara dohirnya itu melakukan kebaikan kemudian tidak didasari sebuah keilmuan kemudian dia dicatat sebagai orang yang baik, itu tidak. Dan buktinya itu banyak sekali. Bedah kalana orang itu secara dohir berbuat baik tapi hakikatnya dia itu tidak baik. Salah satu contohnya santri lah, ini kan contoh kembangnya santri pun. Santri itu ketika nanti kedatangan gurunya yang di situ lelah banget, capek banget, bahkan di situ wes malas untuk berbicara saking payahnya kiai. Dateng kemudian ben sampean iya cek entar ke berung mari kaki iya cek entar ke wisata karep sampean ini kan ngibur kiai abri deur kiai mari entar ke wisata ki iya cek ke sini iya cek ke sini. Itu zahirnya kamu berbuat baik tapi kamu lakukan semua itu tanpa dasar ilmu sehingga itu suul adab sampean. Jadi kebahayanya beramal tanpa ilmu. Padahal kelaban nak santri seago cing kiai kemudian tidak mau menjadi supir, kiainya yang disuruh di depan dengan alasan cangkolang meniaden kiai. Pikirna takdim kepada ustadz itu tidak boleh berada di depannya, hanya itu saja. Padahal takdim kepada guru itu menyesuaikan kondisi dan situasi. Itu banyak kadang secara zahir itu kebaikan tapi tidak berdasarkan keilmuan, itu justru menjadi sebuah maksiat. Itu kadang demikian. Lah makanya di situ la khairu fi sa'irin nas ba'du. Men kirana panjenengan diketak bisa dadi orang sesai kelaban ilmu, maka jadilah orang yang senantiasa untuk ingin menjadi orang baik. Berusaha terus-terusan untuk menjadi baik. Berarti al-muta'allim. Kalau alim itu orang baik, kalau muta'allim orang yang berusaha menjadi baik, seterusnya. Itu maksudnya. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh ugdu dadiya sapa sira. Iku aliman wong kang alim au muta'alliman utawa wong kang belajar au mustami'an utawa wong kang ngrungokaken au muhibban utawa wong kang demen lidzalika maring mengkono-mengkono aliman au muta'alliman wala takun lan ojo ono sapa sira ono iku al-khamisah wong kang kaping 5. Iku al-khamisah wong kang kaping 5 fatahlika moko sebabe rusak sapa sira. Fatahlika moko sebabe rusak sapa sira. Dawuh Nabi berikutnya, jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu, atau kalau tidak mampu maka muta'alliman. Jadilah orang yang senantiasa berusaha mendapatkan sebuah ilmu, orang yang belajar terus-terusan. Men sampean tak bisa detireng alim, ya cek sampai tak dadi santri senika pun. Men sampean tak bisa detireng alim, tak bisa dadi santri, maka jadilah mustami'an, orang yang mau mendengarkan nasihat. Detireng alim pun tak bisa, ngaji pun sengkah, belajar le sengkah,
maka minimal sampean men ebele neneng dailah ngedingaki. Atau bersampean niki mentak bisa menjadi mustami'an, orang yang bisa mendengarkan sebuah nasihat, minimal kamu itu menjadi muhibban lidzalik, orang yang cinta terhadap semuanya itu. Bada pengajian sengke sengedingakina, esoro belajar sengke belajar, ingin menjadi orang alim tak kesampaian, tak tercapai semuanya itu. Tak deti reng alim, tak deti santri, ya tak deti orang sekenceng ngedingaki ilmu. Maka minimal sampean niki cinta kepada orang-orang itu, membuka jalan kemudahan bagi mereka yang sedang berjuang. Itu wujud daripada mahabbah, cinta. Maka tak heran ketika panjenengan satu saat menghadiri majlis yang sangat besar, majlisul ilmi atau majlis sholawat, kemudian ada habaib yang datang, ada ulama yang datang, sampean dilarang salaman, maka itu sangat betul kebijakan demikian. Kenapa? Karena kelaban sampean salaman itu menjadi hambatan bagi para ulama dan para habaib. Ya mungkin tojuna sampean makan jangan gelek karo ngamri barokan Habib terus nyium tangan. Tapi dari sisi yang lain, dari sisi Habib terganggu. Lah ya apa ya dari Solo Habib sedotung istirahat sekejap nang hotel, kita mari istirahat, payan kita sobung entar ke lapangan ngisi acara. Dapat di sebung robung menoreng pelengen kena. Aja saya kocak engkau orang yang beradab kepada ulama, tapi secara pandangan syariat kamu itu orang yang suul adab, menghambat perjuangan dakwahnya para ulama dan para habaib. Ya kita harus nerima pun, artinya kebijakan-kebijakan yang sudah terjadi di dunia sholawat, di dunia majelis ilmu, yaitu para mustami'in, para audiens semuanya tidak diperkenankan salaman kepada para habib atau para ulama yang hadir. Itu bukan menolak sambian mengharap barokah, tapi demi memperlancar jalannya dakwah. Karena menhabib pelengen, kiai na pelengen meledakwah car gajir kan, car gajir. Itu maksudnya demikian. Dan untuk tabarruk, mengambil barokah kepada orang alim bisa kita dapat tidak harus dengan hanya bersalaman saja. Sampean menjauh bedereng alim lebat, sampean menjauh sebagai bentuk takdim sampean itu sudah dapat barokah. Tak kutu sampean sampai merang ku Habib, sampai ampun ke Habib misalkan. Siom yo ngesele balik tanah. Iya man sampean nyaman nikmat dengan semua itu. Aroma senyaman geluk Habib. Habib tak nyaman celuk geluk sampean. Gitu dah. Pandang selik balik jelas tak nyaman. Ring setong, ring dua, ring telok mungkin bisa ditoleransi. Mun sampai ribuan jamaah salaman kepi. Ayo, makanya ada pengawalnya, ada banser, ada apa boleh karo? Satgas. Itu tujuannya itu untuk memperlancar dakwahnya beliau. Ya nikah men sampean terus selamat tak bisa dadi reng alim, dadi santri tak bisa, dadi orang sing ngedingaki nasihat tak bisa. Minimal cek benci kepada mereka. Jangan membenci kepada mereka. Wala takun al-khamisa fatahlika. Jangan sampai kamu menjadi orang yang kelima. Ini kata Nabi. Kalau kamu menjadi orang yang nomor 5 maka kamu akan celaka. Letak alim orang ya benih santri. Belain tak toman ngedingaki. Wajib ke ulama. Bahaya itu sudah kan, bahaya. Sedang-kadang orang nikah ya cek ngaji tak gelem. Tapi mana belain gelem kan. Sedang-kadang pada orang yang cek ngaji tak poron, belain tak poron belain, tapi punten tak baci.
Ketika pada kiai lebat, beri jalan, beri jalan. Tinalah naro karo abek reng dosak. Tapi mon ke orang alim kok ngurmat sarah. Ada orang yang demikian. Menjadi orang yang kelima, muhibban. Ada sarana tak cinta, lak nyelain, mengganggu dakwah, bahkan menggagalkan dakwah itu ada. Tetap tidak menerima kiai ini, tidak menerima Habib ini. Masalah itu, masalah betul. Santri cek sampai mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang menggerogoti akidah kita, keilmuan yang sudah kita yakini dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang yang di situ menghasut panjenengan untuk benci ulama, benci kiai, benci habaib, tahu sadika dingaki. Dia orang yang mengajak kamu agar keluar dari 4 orang yang selamat ini. Malah sampean berada dalam kelompok nomor 5 kan begitu kan. Ya badan acara Basul Masail kan. Bertanya ya tak tanya. Beda pertanyaan tak jawab. Terangaki tak paham. Ya minimal sampean cara sanane budi. Begitu. Lah begitulah. Salah abek lah di situ tak paham. Tanya tak tanya, soro beri pertanyaan tak jawab, ya minimal sampean nerima keputusan, minimal begitu, atau melancarkan jalannya acara. Kopi denak daripada tak melo, itu kan melancarkan kan. Pereng kacang denak deh, bekire, mak semangat kancan sebisa, begitu. Salah letangan apa di situ. Bada kopi dah tunggu kalau engkau ria, bada kacang dah tunggu kalau engkau ria. Alah pahala nyelak. Bon, gitu ki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma wa 'allimuhu an-nas. Wa qala lan ta'u sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu padha belajar sapa sira kabeh al-ilma ing ilmu. Wa 'allimuhu lan padha mulango sapa sira kabeh ing ilmu annasa ing menungso. Dalam dabu nikah Rasulullah menyampaikan 3 poin kan. Yang pertama thalabul ilmi, yang kedua al-amalu bih, yang ketiga wan nasru bih. Kayak ini dalam tabu ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Pertama Nabi merintah kula ben panjenengan makle belajar, mencari ilmu, menggali ilmu. Yang nomor 2, ketika kamu sudah mendapat ilmu, maka amalkan ilmu tersebut. Kelaben apa? Nah ini pertanyaannya. Kelaben ajarkan kepada orang lain yang masih belum tahu ilmu. Nika perintah dari Nabi makle orang sendi ilmu nika mulang ilmu. Berarti syarat mulang ilmu kudun di ilmu. Sini gila. Orang pinter malayan mentandi ilmu rosak. Orang di ilmu tapi tak gelem ngajar lagi rosak. 2 hal ini harus betul-betul ada bagi para santri. Ilmu sampean kudun di. Nomor 2. Upaya untuk mengamalkan ilmu dan menyebarkannya itu juga harus punya. Jadi maksudnya cek kerokun pondok pendidikan manapun sampean itu rajin dalam mengumpulkan banyak ilmu tapi tak mau satu saat mengamalkan atau bahkan mengajarkan kepada orang lain. Atau mungkin mempersulit orang lain untuk mendapatkan ilmu darinya. Itu juga bahaya. Cak, engkau belajar sorrof apa kesampian? Kayak dia belajar, ongguan kage. Iya cak, pok paham kage, manterang kage, kata gak jelenggaan kata kage. Nah, orang tero ilmu kita tanya akhirnya sebarang, persulit. Iya cak, engkau tolong lah cak, engkau mau tak paham openen cak. Wani biro 1 jam 15.000 ya.
Oke, dijak marah terus ilmu panjang. Aduh, persulit. Kok ada orang yang demikian? Seabun lambo untuk umben kiai tanpa bayar sepeser pun. Tinggal pentayon orang di situ nekan. Ya jangan sampai demikian. Ya benar ngajar ilmu tapi memberatkan orang setero ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u ila akhirih." Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.